Halo sahabat-sahabat Katolikku, perkenalkan nama saya Ropita Meli dan saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Baik sahabat-sahabat Katolikku, di video kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang menentang ajaran gereja serta tokoh-tokoh zaman pastiristik dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran tokoh-tokoh tersebut dan konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran dari tokoh-tokoh tersebut. Baik sahabat-sahabat Katolikku, kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu ada Arianisme. Arianisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu Arianismos, dan merupakan sebuah ajaran dalam teologi Kristen yang menolak konsep Tritunggal, khususnya keilahian Yesus Kristus yang setara dengan Allah Bapa. Ajaran ini dikembangkan oleh Arius, yaitu seorang presbiter atau imam dari Alexandria, Mesir, yang hidup sekitar tahun 256 sampai 33 Masehi. Arius mengajarkan bahwa Yesus adalah putra Allah, tetapi bukan Allah itu sendiri. Menurutnya, Yesus diciptakan oleh Allah Bapa, dan karena itu tidak sama kekal dan lebih rendah dari Allah Bapa. Artinya, menurut Arius, ada saat di mana Yesus belum ada. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristen yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah sejati dan kekal adanya, sama seperti Allah Bapa. Pandangan Arius menuai kontroversi besar karena secara langsung menggugat dasar iman Kristen tentang Yesus sebagai Allah. Ajaran ini dinilai sesat karena jika firman atau Yesus adalah ciptaan, maka pernah ada saat ketika Allah tidak memiliki firman. Padahal dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-4 dan ayat 14 ditegaskan bahwa firman itu adalah Allah dan telah ada sejak kekalan. Untuk melawan ajaran Arius, para pemimpin gereja mengadakan konsili Nikea pada tahun 235 Masehi. Konsili ini berhasil mengutuk ajaran Arianisme sebagai sesat dan menyatakan dalam kredo Nikea bahwa Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa. Tokoh penting yang membela iman Kristen dalam konsili ini adalah Santo Athanasius, yaitu uskup dari Alexandria, yang dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan manusia hanya mungkin jika Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Saat ini, ajaran Arianisme masih dianut oleh beberapa kelompok, salah satunya saksi-saksi Yehova yang memandang Yesus lebih rendah dari Bapa, yang juga memandang Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Santo Athanasius dari Alexandria pada tahun 296 sampai 373 Masehi, uskup yang paling vokal melawan Arianisme. Ia menegaskan bahwa Allah sendiri telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Ia menekankan bahwa jika Kristus bukan sungguh Allah, maka karya penebusan tidak memiliki kuasa yang menyelamatkan. Dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi dilaksanakan di bawah kekuasaan Kaisar Konstantius I, menyatakan ajaran Arianisme sebagai sesat, menegaskan bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa, yaitu homoousios.
dan bukan makhluk ciptaan, menghasilkan kredo Nikea. Baik sobat-sobat Katolikku, tokoh yang kedua yaitu ada Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran yang berasal dari Nestorius, yaitu seorang uskup Konstantinopel yang hidup pada abad ke-5 pada tahun 386 sampai 451 Masehi. Ia menolak gelar Theotokos, yaitu Bunda Allah, yang diberikan kepada perawan Maria dan hanya menyebut Maria sebagai Christotokos atau Bunda Kristus. Menurut Nestorius, dalam diri Yesus terdapat dua pribadi yang terpisah, yaitu pribadi manusia dan pribadi ilahi. Nestorius mengajarkan bahwa Allah tidak bisa lahir dan menderita, sehingga hanya sisi manusia dari Kristus yang lahir dari Maria dan wafat di salib, bukan sisi keilahiannya. Pandangan ini menyatakan bahwa kodrat ilahi dan manusia dalam Yesus tidak menyatu, melainkan berdiri sendiri-sendiri. Ajaran ini bertentangan dengan iman Kristen yang diajarkan oleh gereja sejak awal, yaitu bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi yang memiliki dua kodrat, yaitu manusia dan ilahi, yang tidak terpisahkan. Dalam pandangan Kristen Ortodok, Maria layak disebut Theotokos karena yang dilahirkannya adalah Yesus, satu pribadi ilahi. Untuk menanggapi ajaran Nestorius, diadakanlah Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Theodosius II. Tokoh utama dalam konsili ini adalah Santo Kilius dari Alexandria. Konsili ini menyatakan bahwa Nestorisme adalah ajaran sesat dan menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisah, dan Maria benar disebut sebagai Bunda Allah, yaitu Theotokos. Santo Kilius dari Alexandria pada tahun 376 sampai tahun 44 Masehi, uskup yang memimpin perlawanan terhadap ajaran Nestorius dalam Konsili Efesus. Ia menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisah, dan bahwa Maria benar disebut sebagai Bunda Allah karena ia melahirkan pribadi ilahi, yaitu Yesus. Dalam Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, diadakan di bawah Kaisar Theodosius II, menyatakan ajaran Nestorisme sebagai sesat, menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat dan Maria adalah Bunda Allah, yaitu Theotokos.